Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Sekarang masuk ke video, bintang laut. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa bintang laut adalah hewan laut invertebrata yang tergolong dalam kelas asteroidea. Meskipun memiliki nama ikan laut bintang, bintang laut sebenarnya bukan termasuk golongan ikan karena tidak memiliki tulang belakang, insang, atau sirip. Tubuh bintang laut biasanya memiliki 5 lengan simetris yang menyatu pada bagian tengah. Tetapi beberapa spesies dapat memiliki lebih dari 5 lengan. Tubuhnya tertutup oleh kulit keras yang dilapisi oleh duri kecil. Dan bagian bawah lengannya dilengkapi dengan kaki tabung kecil yang membantunya bergerak dan menangkap makanan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa bintang laut banyak dipelajari oleh ahli biologi laut, terutama para peneliti ekosistem terumbu karang dan zoologi invertebrata. Di berbagai negara, bintang laut juga dimanfaatkan dalam bidang pendidikan dan penelitian ilmiah untuk mempelajari sistem generasi tubuh. Karena kemampuannya menumbuhkan kembali lengan yang hilang, nelayan, pengelola akuarium laut, serta pelaku industri kerajinan laut juga mengenal bintang laut. Meskipun eksploitasi yang berlebihan dapat membahayakan kelestarian spesies ini. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sebagian besar spesies bintang laut aktif pada malam hari atau nokturnal. Meskipun ada pula yang aktif di siang hari tergantung pada jenis dan habitatnya. Proses makan, bergerak, dan berkembang biak dapat terjadi kapan saja. Namun biasanya sangat dipengaruhi oleh suhu air, ketersediaan makanan, serta musim reproduksi yang berbeda-beda tergantung pada lokasi geografisnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa bintang laut hidup di berbagai habitat laut. Dari daerah pasang surut hingga kedalaman ribuan meter di dasar laut. Spesies ini tersebar luas di seluruh samudera dunia. Tetapi paling sering ditemukan di lingkungan terumbu karang, dasar laut berbatu, padang lamun, dan perairan tropis maupun subtropis. Indonesia sebagai negara kepulauan tropis memiliki beragam jenis bintang laut yang hidup di sekitar kepulauan dan taman laut nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa bintang laut memiliki peran penting dalam keseimbangan ekosistem laut. Sebagai predator, bintang laut membantu mengendalikan populasi kerang, moluska, dan organisme kecil lainnya. Kehadirannya menunjukkan kualitas kesehatan terumbu karang dan kondisi perairan. Di samping itu, kemampuan generasi dan keunikan biologisnya menjadi sumber penelitian ilmiah yang berharga bagi pengembangan ilmu biologi dan bioteknologi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa bintang laut memiliki cara makan yang unik, yaitu dengan membalikkan lambungnya keluar melalui mulut yang terletak di bagian bawah tubuh. Lalu mencerna makanan di luar tubuh sebelum menarik kembali isi lambung. Makanan utamanya meliputi kerang, siput laut, dan bangkai organisme. Bintang laut berkembang biak secara seksual dan aseksual. Dalam reproduksi seksual, bintang laut jantan dan betina melepaskan sperma dan telur ke air, yang kemudian berkembang menjadi larva sebelum berubah bentuk menjadi bintang laut muda. Sementara itu, dalam reproduksi aseksual, bintang laut dapat menumbuhkan tubuh baru dari bagian tubuh yang terpotong. Asalkan bagian pusat tubuh masih ada. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa bintang laut merupakan hewan laut yang tergolong dalam filum Echinodermata, kelas asteroidea, dan menjadi salah satu organisme paling menarik di dunia bawah laut. Meskipun sering disangka sebagai ikan karena hidup di laut, bintang laut sejatinya bukan ikan karena tidak memiliki insang, sirip, maupun tulang belakang. Tubuhnya berbentuk simetris radial dengan jumlah lengan yang umumnya 5. Meskipun pada beberapa spesies bisa mencapai lebih dari 20. Permukaan tubuhnya keras dan ditutupi duri kecil,
Sementara bagian bawah lengannya dipenuhi ratusan kaki tabung yang berfungsi untuk bergerak dan menangkap makanan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa keunikan sistem biologis bintang laut terletak pada mekanisme pencernaannya yang dilakukan secara eksternal. Bintang laut memiliki mulut di bagian bawah tubuh dan dapat mengeluarkan sebagian lambungnya untuk mencerna makanan seperti kerang atau siput secara langsung di luar tubuh sebelum menariknya kembali. Organisme ini juga dikenal memiliki sistem generasi yang sangat baik. Bila salah satu lengannya terputus, bintang laut mampu menumbuhkannya kembali. Bahkan beberapa spesies dapat membentuk tubuh baru dari satu lengan yang masih memiliki bagian cakram pusat. Kemampuan ini menjadikan bintang laut sebagai model penting dalam studi generasi organ dan rekayasa biomedis. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam ekologi laut, bintang laut memainkan peran penting sebagai predator di tingkat tropik menengah. Di lingkungan terumbu karang, bintang laut membantu menjaga keseimbangan dengan memangsa hewan-hewan kecil seperti moluska dan remis. Beberapa jenis bintang laut seperti Acanthaster planchi yang dikenal sebagai bintang laut mahkota duri bahkan berperan besar dalam siklus alami populasi terumbu karang. Meskipun jika jumlahnya meledak dapat menyebabkan kerusakan masif pada ekosistem karang. Oleh karena itu, bintang laut sekaligus menjadi indikator kesehatan laut dan pengatur dinamika populasi biota laut lainnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari sudut pandang ilmu taksonomi dan keanekaragaman hayati, bintang laut merupakan bagian penting dari ekosistem laut yang mencerminkan evolusi hewan Deuterostoma yang tidak biasa. Spesies bintang laut ditemukan di hampir semua samudera dunia, dari perairan tropis hingga kutub, dari perairan dangkal hingga kedalaman lebih dari 6.000 meter. Indonesia sebagai negara maritim tropis menjadi salah satu wilayah dengan keanekaragaman bintang laut tertinggi, menjadikannya sumber daya penting untuk konservasi laut dan pariwisata bahari. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam bidang pendidikan dan penelitian, bintang laut digunakan sebagai spesimen utama untuk studi perkembangan embrionik dan sistem saraf nonvertebrata. Meskipun tidak memiliki otak, bintang laut memiliki sistem saraf yang tersebar dan mampu merespons rangsangan lingkungan secara efisien. Selain itu, sistem vaskular airnya yang unik memungkinkannya untuk bergerak dan merekat pada substrat tanpa otot tradisional, melainkan dengan mengatur tekanan cairan di dalam tubuhnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari sisi budaya dan ekonomi, bintang laut kerap dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan, hiasan, dan objek fotografi bawah laut. Namun, pengambilan bintang laut secara berlebihan untuk tujuan komersial dapat menimbulkan ancaman terhadap kelestariannya. Oleh sebab itu, berbagai lembaga konservasi laut internasional dan nasional mendorong perlindungan terhadap habitat alami bintang laut, serta edukasi kepada masyarakat pesisir agar tidak mengeksploitasi makhluk ini sembarangan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam praktik konservasi, pemantauan populasi bintang laut juga menjadi bagian penting dari strategi pemulihan ekosistem laut. Upaya penanggulangan ledakan populasi bintang laut mahkota duri di berbagai kawasan terumbu karang dunia, termasuk di Indonesia, dilakukan dengan mengembangkan teknik penangkapan manual, suntikan racun alami, serta pengendalian melalui metode ekologi seperti penguatan populasi predator alami. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa melalui lensa keberlanjutan dan lingkungan, bintang laut menjadi simbol penting dari keberagaman laut yang perlu dijaga. Keberadaannya bukan hanya memperkaya panorama bawah laut, tetapi juga menjadi elemen vital dalam jaring-jaring kehidupan yang menopang stabilitas ekosistem laut global. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+.
kasih sudah mau menonton video kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Channel kami Bubi Bupel itu disingkatan dari pecinta binatang, pecinta buah-buahan, dan pencinta tanaman. Yang mana kami akan menampilkan video secara umum tentang tanaman, tentang buah-buahan, tentang binatang, dan yang terkait dengan mereka. Kami percaya bahwa dengan menampilkan video tersebut bisa membuat kita mengetahui dan membuat kita mencintai alam, dimulai dari mengenal dan memahami setiap makhluk hidup di sekitar kita. Jika kita pencinta alam sejati atau baru memulai tertarik dengan dunia flora dan fauna, maka channel kami bisa Anda tonton. Jika Anda suka, silakan like. Jika Anda tidak suka, silakan dislike. Jika Anda suka, silakan sebarkan. Dan jangan lupa subscribe. Salam damai. Terima kasih mampir